Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septilis Batu Munawaroh, NIM A7101801118 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini akan menyampaikan mengenai analisis risiko keamanan perusahaan cloud computing. Nah, apa sih sebenarnya cloud computing itu? Jadi, cloud computing adalah suatu tren atau konsep atau teknologi baru tentang komputasi, di mana penyimpanan database dan aplikasi dapat diakses melalui jaringan internet. Teknologi ini menawarkan terobosan baru untuk akses data yang lebih cepat, lebih murah, efisien, dan fleksibel. Keamanan dari adanya cloud computing ini benar-benar harus dijaga, karena resiko terhadap peretasan dan pencurian sangatlah besar, sehingga data-data yang telah tersimpan tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak berhak. Yang pertama, ada resiko dalam aset hardware. Jadi, perangkat keras yang digunakan dalam perusahaan bidang cloud computing itu seperti PC, CPU, smartphone, hard disk, flash disk, perangkat LAN, dan lainnya. Ancaman dari hardware ini adalah yang pertama, adanya pencurian terhadap aset hardware. Yang kedua, terjadinya kehilangan perangkat. Dan yang ketiga, perangkat yang tidak lagi layak dan rusak karena usia dan ancaman alam. Kemudian dampak dari ancaman tersebut adalah kehilangan data-data penting perusahaan cloud computing. Dan yang kedua, tidak stabilnya kinerja hardware dan perusahaan dalam layanan. Selanjutnya adalah contoh dari ancaman hardware tadi, yaitu terjadinya kebakaran di suatu perusahaan bidang cloud computing sehingga seluruh perangkat keras dapat rusak dan tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, ada resiko dalam aset software. Ini merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan maupun penyampaian layanan cloud computing. Untuk ancamannya, yaitu yang pertama adanya virus seperti malware dan lain sebagainya, dan yang kemudian adalah adanya serangan hacker. Untuk dampaknya, yaitu hilangnya akses kontrol dari perusahaan. Kemudian, hilangnya akses ke layanan yang telah disediakan. Yang terakhir, keamanan privasi hilang, bahkan dapat dicuri. Sedangkan contohnya yaitu seperti perusahaan yang tidak dapat membuka kembali software pendukung cloud computing, atau juga dapat dikatakan jika software tersebut telah berhasil dimasuki malware sehingga kehilangan akses terhadap layanan yang telah disediakan. Yang ketiga, ada resiko dalam aset brandware, yaitu faktor manusia yang mendukung berjalannya perusahaan di bidang cloud computing ini, seperti pegawai ataupun karyawan. Ancaman dari aset brandware ini yaitu adanya penyusupan karyawan yang tidak berwenang dalam hak akses perusahaan. Dampaknya yaitu privasi yang seharusnya milik orang tertentu di perusahaan menjadi dapat diakses oleh orang lain yang seharusnya dia itu tidak berhak. Contoh dari ancaman ini yaitu data rahasia dagang yang seharusnya adalah milik direktur dan manajer telah diketahui oleh salah satu karyawan yang tidak berhak. Hal ini dapat dikarenakan adanya penyusupan ke sistem oleh karyawan tersebut. Yang keempat adalah resiko dalam aset database. Jadi ini merupakan sumber daya dalam perusahaan yang berisi data-data penting perusahaan, baik bersifat milik perusahaan cloud computing itu sendiri ataupun milik pengguna layanan cloud computing itu. Ancaman yang terdapat dalam database ini yaitu yang pertama, serangan hacker, kedua DOS, yang ketiga ransomware, keempat SQL injection, dan masih banyak lagi. Sedangkan dampaknya yaitu yang pertama, hilangnya kendali atas database. Kemudian, data-data milik perusahaan dan pengguna hilang karena telah dicuri dan dikuasai penyusup. Yang ketiga, akses ke database hilang sehingga berdampak pada layanan juga.
Yang keempat, dapat berubahnya suatu isi database karena telah diubah oleh penyusup. Nah, contoh dari keamanan database ini atau ancaman database ini yaitu serangan DOS yang pernah terjadi pada server DNS. Pada Jumat, tanggal 21 Oktober 2016, jam 7:10 UTC, menyebabkan sejumlah layanan online besar menjadi lambat, bahkan tidak dapat diakses. Serangan ini terbilang cukup fatal karena server DNS ini digunakan oleh banyak nama besar seperti GitHub, Twitter, Spotify, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.